Di bulan November ini, terdapat sejumlah judul menarik yang kehadirannya mungkin sudah dinantikan oleh Sobat Cinemax semua. Dan mungkin salah satunya adalah Resident Evil Welcome to Raccoon City, yang mengadopsi elemen cerita dari game Resident Evil pertama dan kedua, beserta versi remake-nya, yang dikembangkan oleh Capcom. Selain itu, film ini juga dibuat untuk mereboot versi film Resident Evil garapan sineas Paul W.S. Anderson, yang memajang aktris Mila Jovovich sebagai bintang utamanya. Resident Evil Welcome to Raccoon City digawangi oleh Johannes Roberts, sineas asal Inggris yang dikenal lewat film-film bergenre horor macam 47 Meters Down dan The Strangers Pray at Night. Film ini dibintangi Kaya Scodelario, pemeran Teresa dalam seri film Maze Runner. Lalu ada Hannah John Kamen yang bermain sebagai Ghost dalam Ant-Man and the Wasp. Kemudian Robbie Amell dikenal lewat peranannya dalam dua serial buatan The CW, yakni Stephen Jameson dalam The Tomorrow People, serta Ronnie Raymond dalam The Flash. Dan masih banyak lagi. Tidak seperti adaptasi sebelumnya, Welcome to Raccoon City bakal lebih faithful pada materi orisinalnya. Dari menampilkan tokoh-tokoh ikonis seperti Chris Redfield, Jill Valentine, Claire Redfield, dan Leon S. Kennedy, hingga munculnya beragam adegan sebagai homage bagi game-game yang dijadikan sumber inspirasinya. So, untuk itu, kami akan mengajak para Sobat Cinemax semua untuk mengenal lebih dekat dua judul game yang melandasi cerita dalam Resident Evil Welcome to Raccoon City. Resident Evil. Tahukah Sobat Cinemax bahwa pada awalnya Resident Evil dikembangkan sebagai remake dari Sweet Home, game buatan Capcom untuk konsol Famicom rilisan tahun 1989. Game tersebut diadaptasi dari film horor rilisan tahun 1989 berjudul sama besutan sutradara Kiyoshi Kurosawa, dibintangi oleh Shingo Yamashiro, Noko, dan Ichiro Furutachi. Tapi seiring berjalannya proses produksi, Capcom merubah rencana mereka dan menjadikannya sebagai sebuah proyek standalone. Meski begitu, mereka tetap mempertahankan sejumlah elemen dari desain awalnya, seperti setting lokasi utama di sebuah mansion besar, gameplay yang menekankan pada survival, penyelesaian puzzle, serta hadirnya multiple ending. Di Jepang, game garapan Capcom ini dikenal sebagai Biohazard dan berhasil meraih sukses besar. Hal itulah yang meyakinkan pihak perusahaan dan Shinji Mikami selaku direktur untuk membawa game itu ke pasaran Amerika Utara dan Eropa. Tapi Chris Kramer selaku Director of Communication di Capcom USA menemui kendala untuk mematenkan nama Biohazard. Pasalnya, nama itu telah dipakai oleh sebuah game berbasis DOS serta alternatif metal band asal New York. Untuk itu, Capcom USA menggelar kontes secara internal untuk menemukan judul pengganti yang sesuai. Dari sekian banyaknya entry yang masuk, Resident Evil terpilih sebagai pemenangnya. Meski terkesan norak, bahkan Kramer sendiri mengakuinya, judul itu mengandung permainan kata yang cukup menarik dan berhasil meyakinkan Capcom Japan serta Shinji Mikami untuk memakainya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Resident Evil mengalami berbagai perubahan yang membuatnya berbeda dari konsep awalnya. For example, sebelum menetapkan gameplaynya sebagai third-person shooter, game itu hampir muncul sebagai sebuah first-person shooter dan mengangkat tema supernatural ketimbang biological weapon. Shinji Mikami bahkan sempat membuat prototipe dari permainan yang dimaksud, meski akhirnya dibatalkan. Di samping itu, tim developer sempat mempertimbangkan untuk menyertakan multiplayer play ke dalam Resident Evil, di mana nantinya dua player dapat bermain bersama memakai dua karakter berbeda. Namun, karena terkendala oleh keterbatasan hardware, maka rencana tersebut tidak dapat terwujud. Resident Evil ternyata berhasil mencatatkan namanya dalam Guinness World Records, tepatnya dalam buku Gamers Edition terbitan 2008. Meski sayangnya bukan dalam hal positif.
Ya, game itu dianugerahi penghargaan untuk kategori Worst Game Dialogue Ever, alias game dengan dialog terburuk dalam sejarah gaming. Karena dikembangkan oleh staf yang semuanya berasal dari Jepang, tim developer tidak menyadari buruknya proses penerjemahan saat mereka membawa Resident Evil ke kawasan barat. Tidak heran kalau kalimat-kalimat cheesy seperti ini bisa ditemui selama dalam permainan. Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Oh, Barry! That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Barry, thanks for saving my life. Untunglah, saat Capcom memutuskan untuk meremake game tersebut di tahun 2002, salah satu fitur yang mendapat perhatian adalah mengganti kalimat-kalimat tadi dengan yang lebih normal. Selain memiliki tampilan baru, versi remake dari game Resident Evil rilisan tahun 2002 menampilkan sejumlah konten anyar yang tidak ditemui dalam versi orisinalnya. Contohnya munculnya Lisa Trevor, salah satu musuh baru yang harus dikalahkan. Ia adalah putri dari George Trevor, arsitek yang membangun Spencer Mansion atas request dari Dr. Oswald E. Spencer, salah satu pendiri Umbrella. Setelah tugasnya rampung, Spencer mengundang George sekeluarga untuk menginap di sana. Tapi karena sibuk dengan tugasnya, maka George mengirim istri dan anaknya, Jessica dan Lisa, untuk pergi lebih dahulu. Tapi setibanya di sana, Jessica dan Lisa ditangkap oleh bawahan Spencer dan dijadikan kelinci percobaan bagi progenitor, virus dasar untuk menciptakan berbagai virus dalam seri game Resident Evil. Jessica dibunuh karena mencoba melarikan diri, sementara Lisa ditawan selama hampir 30 tahun dan dijadikan tes subjek bagi berbagai virus. Semua percobaan itu ternyata memberinya kekuatan super dan membuatnya nyaris tidak bisa mati. Tapi kondisi fisik dan mentalnya menurun hingga membuatnya seperti sesosok monster. Setelah dianggap tidak berguna, para ilmuwan membunuh Lisa. Tapi ternyata ia mampu survive dan berkeliaran di Arklay Mountains. Ketika melihat Albert Wesker, yang ia kenali sebagai salah satu sosok yang selalu menyiksa dirinya, Lisa pun membuntutinya memasuki Spencer Mansion. Keduanya akhirnya terlibat konfrontasi, dan Wesker menembak gantungan lilin yang kemudian jatuh menghimpit tubuh Lisa. Lisa Trevor diperkirakan tewas saat Spencer Mansion beserta fasilitas riset di bawahnya meledak. Nah, itulah sedikit info yang wajib Sobat Cinemag ketahui tentang game Resident Evil pertama. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk memperoleh update mengenai konten-konten menarik lainnya di channel Cinemax. Alright then, mari kita lanjutkan ke game berikutnya. Resident Evil 2. Game rilisan tahun 1998 ini memiliki dua playable character, yakni Leon Scott Kennedy, seorang rookie di Raccoon Police Department, serta Claire Redfield, selaku adik dari Chris Redfield. Tapi, tahukah Sobat Cinemax bahwa ia hampir tidak terpilih sebagai tokoh utama? Well, saat menggarap purwarupa dari game itu, dinamakan Biohazard 1.5, tim developer menghadirkan gadis bernama Elsa Walker sebagai salah satu tokoh utamanya. Menurut cerita dalam gamenya, gadis yang merupakan seorang pembalap motor ini datang untuk mendaftarkan diri di Raccoon University. Nah, ketika penggarapan Biohazard 1.5 dibatalkan, tim developer mengembangkan proyek lain yang nantinya dikenal sebagai Resident Evil 2. Dan mereka merombak Elsa secara besar-besaran dan merubahnya menjadi Claire Redfield, tapi mempertahankan sejumlah aspek seperti backstory, kepribadian, keahlian menaiki motor, dan lain-lain. Jika berbicara tentang zombie, mungkin banyak Sobat Cinemax yang pikirannya langsung tertuju pada George A. Romero, pencipta seri film Night of the Living Dead yang disebutkan mempopulerkan zombie dalam kultur modern. Ternyata, sutradara asal Amerika Kanada ini memiliki hubungan dengan seri game horor buatan Capcom tersebut, di mana ia hampir menciptakan film Resident Evil, meski sayangnya naskahnya ditolak. Sebagai gantinya, kita mendapatkan film garapan sineas Paul W. S. Anderson dengan Mila Jovovich sebagai bintang utamanya. Meski begitu,
Romero sukses membidani proyek kecil yang berhubungan, yakni iklan live action dari game yang dimaksud. Iklan berdurasi sekitar 30 detik itu menampilkan Claire Redfield dan Leon S. Kennedy menghadapi serangan para zombie di Raccoon City. Sayangnya, akibat satu dan lain hal, iklan tersebut hanya tersedia di Jepang dan tidak ditayangkan di negara barat. Oh, sebagai tribute bagi iklan buatan Romero, Capcom kembali menciptakan iklan berbentuk live action ketika mereka meluncurkan versi remake dari Resident Evil 2 di tahun 2019. Di tahun 2015, sebuah tim yang menamakan diri Invader Studios merilis trailer game Resident Evil 2 Reborn. Fan remake yang dibuat memakai Unreal Engine 4 itu menampilkan visual yang jauh lebih berkualitas dari versi orisinalnya. Tidak hanya itu, Reborn juga memiliki sejumlah fitur menarik, seperti hadirnya pilihan sudut pandang over the shoulder ala Resident Evil 4 atau statis seperti versi orisinalnya. Proyek non-profit ini rencananya akan dirilis di PC sekitar akhir tahun 2015. Tapi di bulan Agustus, Invader dikontak oleh Capcom yang mengapresiasi game yang mereka kembangkan, tetapi meminta mereka untuk menghentikan penggarapan Reborn. Pasalnya, Capcom sendiri tengah membuat remake dari Resident Evil 2, yang kemudian dirilis tahun 2019. Sebagai gantinya, Capcom mengundang mereka untuk memberikan masukan untuk game tersebut. Welcome to Raccoon City menghadirkan salah satu tokoh penting dalam game Resident Evil 2, yakni William Birkin, yang diperankan oleh aktor Neil McDonough. Dalam gamenya, ia adalah salah satu ilmuwan Umbrella yang berhasil menciptakan Golgotha Virus, biasa disingkat G-Virus, turunan dari virus progenitor yang menyebabkan mutasi genetis ekstrim pada inangnya. Setelah mendapat izin dari Dr. Oswald E. Spencer, ia menyempurnakan G-Virus di fasilitas rahasia Nest yang berada jauh di bawah Raccoon City. Tapi seiring berjalannya waktu, kedua pihak merasa paranoid bahwa setelah G-Virus sempurna, salah satu di antara mereka bakal menguasai virus itu sepenuhnya. Umbrella pun segera mengambil tindakan dengan mengutus tim khusus untuk merebut G-Virus dari tangan Birkin. Dalam konfrontasi yang terjadi, William Birkin tertembak, dan dalam keadaan sekarat, ia menyuntikkan G-Virus yang menyebabkan tubuhnya mengalami perubahan drastis, sehingga membuatnya menjadi sesosok monster ganas bernama G. Well, Sobat Cinemax, itulah sejumlah detail yang mungkin belum Anda ketahui tentang game Resident Evil pertama dan kedua beserta versi remake-nya, yang menjadi sumber inspirasi bagi Resident Evil Welcome to Raccoon City. Film tersebut dijadwalkan untuk rilis tanggal 24 November mendatang. Yang jadi pertanyaan, apakah pendekatan stay true to source material dan penekanan pada horror ketimbang action akan menjadikannya lebih sukses dibanding film Resident Evil garapan Paul W.S. Anderson? Bagaimana menurut Sobat Cinemax? Tuliskan opini Anda melalui kolom komen di bawah ini. Dan sampai jumpa di bahasan berikutnya.